Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Khairi Nikmah dari Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Pasir Pangarayan. Di sini saya akan menyampaikan tugas Teknopreneur 4 pada pertemuan 7 dan 9. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, langsung saja. Pada materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahapan jangkauan usaha dari segi awal penciptaan hingga sampai kepada pemasaran secara luas. Contoh usaha yang saya jelaskan di sini yaitu tentang usaha pengrajin kesenian kuda lumping dengan menggunakan bahan dari limbah plastik strapping. Tahap pembuatannya, yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan antara lain plastik strapping, gunting, spidol, dan dekorasi pembuatan sketsa bentuk kuda lumping di atas plastik strapping tersebut yang sudah dianyam menyerupai bentuk kuda lumping. Yang kedua, pembuatan sketsa. Pembuatan sketsa dapat dilakukan dengan cara menganyam tali strapping. Ketika sudah teranyam, kemudian membuat garis-garis dengan menggunakan spidol di atas anyaman tersebut dengan menyerupai bentuk kuda lumping. Yang ketiga, tahap pengecatan. Pada tahap ini, ketika plastik strapping sudah berbentuk seperti kuda lumping, kemudian anyaman tersebut dicat atau dilukis menyerupai kuda lumping. Yang keempat, tahap penjemuran. Ketika sudah tercat semuanya, tahap selanjutnya penjemuran. Penjemuran ini biasanya memakan waktu 2 hari atau juga tergantung dari sinar matahari. Dan yang terakhir atau yang kelima, penambahan aksesoris. Penambahan aksesoris ini seperti rambut tiruan dari barang plastik atau sejenisnya yang digulung atau dikepang. Ketika semua sudah didekorasi, maka kuda lumping tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya, pemasaran usaha kerajinan. Pemasaran usaha kerajinan dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ketahui target pasar. Yakni harus benar-benar menggali tentang pasar, menguasai target pasar. Langkah yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan riset siapa yang menjadi target pasar. Semakin spesifik target pasar, maka semakin besar peluang untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, menggunakan sosial media. Media sosial merupakan alat pemasaran yang paling ampuh, karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Dengan menggunakan media sosial, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlihatan yang tinggi. Sosial media juga memungkinkan perusahaan untuk memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk mereka sehingga apa yang ditawarkan memiliki peluang besar untuk terjual. Dalam pemasaran media sosial, kita juga dapat berkolaborasi dengan influencer. Banyak orang yang menggunakan influencer di sosial media untuk mempromosikan produknya. Yang ketiga, memilih tempat strategis. Tempat strategis masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Kriteria pemilihan tempat strategis ini harus menyesuaikan dengan target sasaran serta kemudahan untuk menjangkaunya. Kemudian yang keempat, memberi insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, kita harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun dapat berupa hadiah produk atau potongan harga. Dengan adanya insentif ini, secara tidak langsung, perusahaan memenangkan dua pihak untuk sasaran marketing, yaitu konsumen yang loyal dan calon konsumen. Rekomendasi produk ini menjadi strategi pasar yang digunakan hampir semua produk.
Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting perusahaan. Mereka telah berulang kali membeli produk kita dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Jika tidak ingin kehilangan sebuah pembelian di tengah persaingan banyaknya produk serupa, maka tidak ada salahnya kita memberi penghargaan kepada para konsumen yang loyal terhadap perusahaan dengan cara menanggapi masukan konsumen maupun memberi hadiah secara langsung atas pembelian yang mereka lakukan. Hal ini cukup efektif menjadi cara pemasaran produk karena produk jenis ini mengandalkan loyalitas pembelinya untuk bertahan di dunia bisnis. Dan yang keenam, atau yang terakhir, yaitu berkomunikasi secara langsung. Tim pemasaran yakni berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk tersebut. Strategi pemasaran sangat dibutuhkan agar produk yang kita jual dapat lebih dikenal luas masyarakat dan tentu saja mendapatkan banyak konsumen. Jika kita tetap fokus pada hal yang satu, tentu saja penjualan akan semakin meningkat. Agar strategi pemasaran produk ini berjalan dengan baik, kita juga harus memulai mengelola keuangan dengan baik. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat, maka bisnis pun akan terus berkembang. Kemudian, materi yang selanjutnya tentang persiapan tenaga ahli. Tenaga ahli pada usaha ini yaitu seorang pengrajin usaha tersebut. Kemudian, tim yang akan saya gunakan yaitu pemuda-pemuda atau masyarakat yang memiliki kreativitas dalam membuat sebuah karya. Dengan adanya tim pengrajin ini, maka kesenian kuda lumping dapat dilestarikan kembali. Pelestarian kuda lumping ini dilakukan dengan cara inovasi yang baru, yaitu dengan menggunakan bahan limbah plastik scrapping. Dengan menggunakan limbah plastik scrapping ini, selain mengurangi limbah industri, juga mendapatkan nilai jual yang ekonomis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.